Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan review laporan penelitian yang berjudul Konversi sampah rumah tangga menjadi biooil menggunakan metode pirolisis. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Nurul Aulia Salsabila, Muhammad Fatur Rahman, saya sendiri Masiti Suhaila, Melsa Yunipri, dan Muhammad Ilham Hawanda Jamil. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang penelitian ini. Lalu, sampah plastik itu merupakan masalah lingkungan yang serius karena sulit terurai dan mencemari alam. Nah, namun sebaliknya, biomasa ini adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Salah satu solusi untuk mengatasi keduanya adalah dengan pirolisis, yaitu proses termokimia tanpa oksigen yang mengubah sampah plastik menjadi biochar, biooil, dan gas sintesis yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau bahan kimia. Di sini rumusan masalahnya ada 3 poin. Yang pertama itu bagaimana kualitas biooil yang dihasilkan dari proses pirolisis limbah biomasa rumah tangga ditinjau dari sifat fisika dan kimianya. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh variasi suhu terhadap sifat-sifat biooil yang dihasilkan dari pirolisis. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh waktu pirolisis dan jenis plastik terhadap karakteristik biooil yang dihasilkan. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Jadi dalam penelitian yang kami review ini terdapat 5 tinjauan pustaka. Yang pertama itu biomasa sebagai sumber energi. Jadi Indonesia memiliki potensi besar biomasa jenis selulosa seperti limbah rumah tangga yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Manfaatnya memberikan keuntungan berupa peningkatan efisiensi energi, penghematan biaya, dan pengurangan pencemaran lingkungan. Teknologi konvensi biomasa seperti pirolisis, gasifikasi, pembakaran, biokonversi, dan likuifaksi terus dikembangkan untuk menghasilkan berbagai biofuel. Next. Yang kedua itu limbah sampah plastik. Jadi, plastik adalah polimer sintetis atau semi sintetis yang murah, ringan, kuat, tahan lama, dan tahan korosi. Namun, dapat rapuh dan terdegradasi menjadi potongan kecil akibat paparan sinar UV. Plastik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti kemasan, pakaian, perangkat biomedis, hingga komponen elektronik. Sebagai besar plastik diproduksi dari sumber tak terbarukan dengan proses berbasis minyak atau gas yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Jenis plastik umum seperti SPI meliputi PP, HDPE, LDPE, PVC, PS, dan PET. Next. Yang ketiga itu proses pirolisis. Jadi, pirolisis adalah metode pemanasan biomasa pada suhu tinggi, yaitu 200 sampai 600 Celcius tanpa oksigen untuk menguraikan senyawa kompleks penyusunan. Proses ini diawali dengan penguraian bahan baku, dilanjutkan dengan pembentukan partikel, asap, dan gas dari hasil pirolisis. Hasil akhirnya berupa 3 bentuk produk, yaitu padat, cair, dan gas. Selanjutnya itu likuifaksi biomasa. Jadi proses likuifaksi adalah metode langsung untuk menghasilkan biooil dari biomasa, namun membutuhkan biaya tinggi karena berproses pada tekanan dan suhu tinggi. Biooil yang dihasilkan merupakan campuran kompleks senyawa organik dan dapat diupgrade secara katalitik menjadi produk kaya hidrokarbon. Analisis QCMS digunakan untuk menentukan sifat fisika kimia dan variase proses terbaik. Selanjutnya itu biooil. Jadi biooil ini adalah campuran hidrokarbon C5C14 yang dapat diolah menjadi biodiesel. Proses biodiesel pada suhu 450 sampai 650 Celcius digunakan untuk mengoptimalkan produksinya dengan pemisahan cepat antara uap dan cara guna mencegah penurunan yield. Dibandingkan petroleum, biooil memiliki kandungan air dan oksigen lebih tinggi, pH lebih rendah, serta nilai karbon dan viskositas yang lebih rendah. Baiklah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian.
Nah, berikut diagram alir penelitian yang digunakan. Next slide. Nah, selanjutnya itu spesifikasi dari reaktor. Yang pertama itu inside diameter reaktor yaitu bernilai 61,89 mm. Kemudian outside diameter reaktornya yaitu 76,42 mm. Kemudian ketebalan dinding reaktor yaitu 7,265 mm. Selanjutnya inside diameter furnace yaitu 157,87 mm. Kemudian jarak reaktor terhadap furnace yaitu 4 cm dan tinggi reaktor yaitu 318 mm. Nah, untuk prosedur penelitian yang pertama itu persiapan bahan baku. Yang pertama, sampah rumah tangga dipisahkan berdasarkan jenisnya yaitu PPC, PET, PS, PP, HDPE, LDPE, dan ADAT. Yang kedua yaitu bahan baku yang sudah dipisahkan kemudian melalui proses size reduction dengan menggunakan blender atau dry mill dan disc mill hingga ukuran menjadi 3 cm. Yang ketiga yaitu bahan baku disimpan di dalam kantong plastik bersegel agar tidak menambah kandungan dari moisture. Selanjutnya yaitu pirolisis. Pertama, sampel bahan baku dimasukkan ke dalam reaktor dengan berat 50 gram dan akan dilakukan pirolisis secara semi batch. Yang kedua yaitu furnace dipanaskan terlebih dahulu selama 60 menit, kemudian dimasukkan reaktor ke dalam furnace agar heating rate pada reaktor tinggi dengan kondisi reaktor tidak bertekanan. Yang ketiga yaitu pirolisis pertama dilakukan dengan set temperatur 300 derajat Celcius dan setiap detik kenaikan temperatur yang tercatat di log melalui komputer. Yang keempat yaitu mencatat temperatur dan waktu di mana bio-oil pertama kali menetes, saat bio-oil banyak terkondensasi, saat bio-oil yang terkondensasi sedikit, dan saat set temperatur tercapai. Yang kelima yaitu ukur volume bio-oil dan massa residu. Yang keenam yaitu lakukan pirolisis menggunakan variasi set temperatur untuk masing-masing jenis dari bahan baku. Nah, selanjutnya yaitu analisa hasil. Yang pertama, bio-oil yang dihasilkan dari proses pirolisis dianalisa densitas menggunakan piknometer. Yang kedua yaitu analisa viskositas bio-oil. Dan ketiga, analisa pH bio-oil dengan pH indikator universal. Yang keempat yaitu analisa komposisi bio-oil hasil pirolisis dilakukan dengan alat GCMS, yaitu gas chromatografi mass spectrometry. Oke, ini dia berupa hasil dari yieldnya di mana dilihat dari 300, 400, dan 500. Di mana pada 300 itu 7 jenis sampah plastik dilakukan semua. Tetapi ketika di 400 itu pada PET dan PPC hanya tidak dilakukan karena pada suhu 300 saja dia full terkonversi menjadi gas. Dan juga pada PPC ini eh, terciptanya gas klorida yang sangat berbahaya jika dilakukan uji coba di dalam lab. Nah, lalu pada 500 hanya dilakukan 2 pada jenis plastik yang terbaik. Bisa next. Nah, di sini yaitu perbandingan suhu dan juga terhadap konversinya. Nah, di sini kan bisa dilihat bahwa PET dan PPC itu hanya stagnan di 0% karena di sini kan yang ditinjau hanya bahan bakar minyaknya. Sedangkan dari PP itu sudah mendapatkan 70% sama seperti HDPE, tetapi eh, PP itu meningkat pada suhu 400. Nah, tapi turun pada suhu 500. Nah, sama seperti LDPE juga. LDPE awalnya hanya sekitaran dari belasan persen terkompresi menjadi bahan bakarnya. Tapi ketika dia di suhu 400 dia meningkat pesat
hingga 80%. 80% ke atas, lalu turun lagi ketika di suhu 500. Next. Nah, ini dia sifat fisikanya, di mana di sini mereka hanya mereka hanya apa tuh, menguji pada octa number, tidak menguji pada certain number. Eh, Sehingga ketika eh, bahan bakar yang lainnya diuji coba, tidak muncul angka octa number-nya karena LDPE, PS, dan others itu tergolong dalam bahan bakar biodiesel, sedangkan PP ini mendekatkan pada bahan bakar bensin. Bisa dilihat di sini densitas, viskositas, dan press point nilai kalor dari masing-masing bahan bakar. Oke, next. Nah, yang terakhir itu hasil analisa GCMS, di mana eh, bisa kita lihat yang pertama itu ada LDPE pada suhu 300, dia itu C11 sampai C22 yang muncul. Karena memang menandakan eh, karena dia menandakan ini bahan bakar untuk diesel. Sedangkan pada suhu 400 dia memendek lagi, sehingga dia eh, tidak bisa dikatakan tidak bisa dikatakan bensin, tetapi dia dikatakan kerosin karena tidak sampai C8. Selanjutnya itu PP. Memang di 300 dia kerosin, tetapi ketika dia di 400 dia lebih memendek lagi, sehingga C7 sampai di C8 yang cocok untuk bensin. Sehingga pada uji coba oktan number tadi dia muncul hasilnya yaitu 97, sekian tadi. Sehingga lalu yang PS. Yang PS ini kan pada 300 kan hanya memecah saja. Awalnya dari polistiren, stiren yang berikatan, tapi dipecah hingga menjadi stiren saja. Nah, pada 400 dia menghasilkan senyawa yang mendekati bensin. Lalu yang terakhir ada HDPE. Pada suhu 300 sampai 400 dia menghasilkan senyawa panjang C11, C16 yang mendekati dengan diesel. Nah, berikut distribusi yang seperti saya katakan tadi. Oke, jadi dari hasil review penelitian yang kami rangkum tadi dapat disimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, bio-oil yang dihasilkan dari proses pirolisis, khususnya jenis PP, LDPE, dan PS, itu ternyata punya sifat fisika kimia yang cukup mirip dengan bahan bakar minyak bumi. Yang kedua, pada suhu 400 derajat Celcius terbukti jadi kondisi yang paling optimal. Nah, di suhu ini jumlah bio-oil yang dihasilkan paling banyak dan kualitasnya juga yang paling baik dibandingkan suhu yang lain. Lalu yang ketiga, jenis plastik juga sangat berpengaruh. PP dan LDPE terbukti paling potensial buat dikonversi jadi bio-oil. Sementara jenis PET dan PPC justru nggak efektif. Mereka malah lebih banyak menghasilkan gas besar, bukan bio-oil. Next, untuk saran penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada penggunaan katalis untuk meningkatkan yield minyak pirolisis. Terus estimasi suhu operasi tiap jenis plastik serta studi pirolisis plastik campuran agar lebih mempresentasikan kondisi limbah yang nyata. Selain itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap produk dan gas, pengembangan metode dehalogenasi untuk PET dan PVC, serta kajian keekonomian proses skala pilot. Terus, analisis senyawa hasil GCMS juga penting untuk mengarahkan pemanfaatan minyak pirolisis sebagai bahan bakar atau bahan baku petrokimia bernilai tinggi. Nah, berikut ini daftar pustaka dari penelitian yang kami ambil. Oke, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait review penelitian konversi sampah rumah tangga menjadi bio-oil menggunakan metode pirolisis. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Boleh, Dinda? Baik, terima kasih. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Dinda dari kelompok 3. Mau nanya, tadi kan ada LDPE sama HDPE. Kira-kira apa sih keunggulan dari LDPE sama HDPE sendiri dalam menghasilkan bahan bakar diesel dibandingkan jenis plastik lainnya? Terima kasih. Oke, Dinda, boleh pertanyaannya ditulis di kolom chat. Iya. Lanjut, Nabila.
Oke, perkenalkan saya Nabila Zazki Kirana dari kelompok 3. Saya izin bertanya, tadi di bagian saran ada mengungkit terkait katalis untuk peningkatan yield minyak pirolisis. Nah, saya ingin bertanya karakteristik katalis yang bagaimana yang bisa meningkatkan yield pada minyak pirolisis tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bila atas pertanyaannya, boleh ditulis di kolom chat. Boleh Tiara? Nama aku Tiara Salsabila. Di sini izinkan saya bertanya, di suhu 400 derajat tadi kan merupakan kondisi optimal untuk menghasilkan biooil yang terbanyak dengan kualitas terbaik. Nah, apakah biooil yang dihasilkan dari penelitian ini tuh sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan? Terima kasih. Oke, terima kasih Tiara. Pertanyaannya boleh ditulis di kolom chat. Oke, izin menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama kan apa keunggulan LDP dan HDPE dalam menghasilkan bahan bakar diesel dibandingkan plastik lain? Yang pertama itu kalau LDP, LDP dan HDPE ini eh, kalau kita bandingkan secara LDP dan HDPE-nya dalam prosesnya kemarin itu LDPE lebih unggul dibandingkan HDPE. Memang konversi HDPE lebih tinggi dibandingkan LDPE ini, tetapi HDPE ini dia ketika terlalu lama disimpan dalam suhu ruang saja itu bisa menjadi wax sehingga perlu perilaku perilakuan khusus ketika penyimpanannya. Lalu untuk LDPE sendiri itu eh, dalam proses pirolizisnya itu eh, lebih cepat karena dia itu kan low density polyethylene sehingga eh, kerapatan dari partikelnya itu atau molekulnya itu lebih renggang sehingga ketika kita pirolisis hanya memerlukan energi yang lebih kecil. Lalu ketika memerlukan energi yang lebih kecil rantainya lebih mudah putus sehingga menjadi ikatan-ikatan karbon yang lebih pendek. Nah, ikatan karbon yang lebih pendek tadi bisa awalnya ketika di suhu 300 dia masih di atas C9 atau C11-an. Mungkin di sekitaran kerosin atau biodiesel, tetapi ketika dia udah dipanasin lagi 400 mungkin dia bisa mendekati bensin. Apakah sudah jelas, Dinda? Iya, sudah jelas. Terima kasih untuk jawabannya. Lalu Lalu pertanyaan dari Saudari Nabila. Nah, bagaimana karakter katalisis yang digunakan untuk meningkatkan yield minyak pirolisis? Nah, kalau dalam proses pirolisis sendiri itu katalisnya itu katalis heterogen, yaitu berupa katalis padatan, di mana katalis ini kan proses pirolisis ini kan kita mengubah awalnya suatu benda itu dari padat jadi gas atau asap. Nah, ketika gas ini masuk ke dalam pori-pori katalis heterogen, dia akan lebih cepat. Yang pertama, selain membantu proses kondensasi menurunkan suhu, dan juga ini mempercepat apa tuh karbon-karbon yang kan gas itu kan ikatan karbon yang lebih pendek. Nah, ketika dia masuk ke dalam pori, eh, apa tuh ikatan hidrokarbon yang lebih pendek akan menyatu menjadi ikatan karbon yang lebih panjang daripada ikatan karbon gas. Nah, misalnya etan metan, ketika dia menyatu, misalnya dari awalnya cuma C1 C2 bisa menjadi C6 sampai C sekian. Tergantung dari seberapa cepat karena seberapa cepat lebih tepatnya bagaimana konversi dari terkonversinya ikatan karbon tersebut. Nah, karena pirolisis ini kita eh, tidak bisa mengatur bagaimana reaksinya, tetapi kita hanya bisa mengatur bagaimana energi yang kita injek, tapi kita tidak tahu nih eh, ini kita harus harus menghasilkan etan metan. Misalnya etan metan berarti kan otomatis kita injek energinya lebih tinggi karena dia menjadi ikatan hidrokarbon yang lebih pendek. Nah, tetapi kalau misalnya kita ingin mendapatkan ikatan hidrokarbon yang lebih sedang ibaratnya untuk mendapatkan bensin berarti kita injeknya
jangan terlalu tinggi. Kayak tadi kan, ketika dia di suhu 500, gas apa tuh seluruh biomasa tadi terkonversi menjadi gas banyaknya. Nah, kayak di PP dan LDPE, walaupun PP dan LDPE itu merupakan jenis plastik yang terbaik, tetapi karena dia diinjek dengan energi yang berlebih, awalnya yang harusnya ketika dia keluar itu bisa ikatan karbon yang cukup panjang dari C8 sampai C8 ke atas, tetapi ketika dia mau ke atas kena injek lagi oleh energi, tinggal ikatan karbon yang harusnya menjadi bahan bakar minyak terpotong lagi menjadi bahan bakar gas. Nah, itulah kenapa diperlukan katalis heterogen, karena eh, agar ketika proses pirolisis itu awal yang dari padat menjadi gas, ketika gas itu berkumpul di pori-pori katalis heterogen, dia bisa menyatu menjadi ikatan hidrokarbon yang lebih panjang lagi daripada etan dan metan. Oke, Bagaimana Nabila? jawabannya udah sangat jelas. Terima kasih, Ilham. Yang terakhir, di suhu 400 merupakan kondisi optimal yang mengondisikan biasa itu naik gas baik. Nah, di sini kami belum kami lagi. Di sini eh, pada 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 laporannya sendiri belum diperlihatkan bahwa bahan bakar ini sudah memenuhi standar dari bahan bakar apa tuh bahan bakar konvensional kita. Tapi dari segi karakteristik seperti densitas, viskositas, dan juga hasil GCMS ikatan karbonnya itu sudah mendekati bahan bakar bensin dan bensin, kerosin, dan biodiesel. Apakah sudah jelas, Tiara? Terima kasih jawabannya Ilham. Saya kembalikan. Oke. Dengan semua pertanyaan yang sudah terjawab, maka sesi presentasi kelompok 4 kami tutup sampai di sini. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.